الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kenalilah tajalli Allah itu supaya kita betul-betul mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna itu. Di mana letaknya Bapak Ibu? Melihat ketika ada seorang manusia yang selalu menyebut-nyebut nama Allah, lalu Allah cuek kepada dirinya, Allah tak peduli kepada dirinya. Lalu apa kata pemuda itu? Ya Allah, aku dah seru dirimu ya Allah, aku dah panggil dirimu ya Allah, tapi kenapa engkau tak peduli dengan aku ya Allah? Apa jawaban Allah? Kamu waktu hidup di dunia, kamu juga tak peduli dengan aku. Kamu juga cuek dengan aku. Lalu apa kata pemuda tadi? Apa buktinya aku tidak peduli dengan dirimu ya Allah? Protes lagi itu, protes dengan Tuhan. Apa buktinya aku ini cuek dengan dirimu ya Allah? Aku tak peduli dengan dirimu ya Allah. Apa kata Allah? Ketika kamu hidup di dunia, ya, kamu tak peduli dengan aku, kamu cuek dengan aku. Buktinya, ketika aku dalam keadaan lapar, engkau tak pernah beri aku makan. Ketika aku dalam keadaan sakit, kata Allah, engkau tak pernah kunjungi aku. Apa kata pemuda tadi? Bagaimana mungkin ya Allah, engkau lapar ya Allah, lalu aku beri engkau makan ya Allah, padahal engkau maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin ya Allah, engkau sakit ya Allah, padahal engkau pemberi penyembuh, lalu aku datang mengunjungi engkau ya Allah. Apa jawaban Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Barulah dibukakan Tuhan rahasia dirinya. Siapa dirinya sebenarnya? Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Diri yang lapar, diri yang sakit, termasuk dirimu, ditunjuk Tuhan batang hidung Tuhan. Diri yang sakit, yang lapar, itu aku, itu kata Allah. Aku yang menjadi rahasia dirinya. Ketika itu gigit jari Bapak Ibu, tidak bisa ngomong, tidak bisa protes lagi itu. Itu aja. Maka kenalilah diri supaya kita tahu diri kita. Sadar diri kita bahwa diri kita itu tiada lain nyatanya akan diri Allah itu. Nih. Jadi belajar dulu memahami, matikan diri itu. Mati dalam bahasa hakikat, matikan rasa kesadaran diri yang merasa ada itu. Yang ada hanya Allah semata-mata. Kalau dah mati keakuan diri kita, maka disitulah kita benar-benar paham bahwa Allah lah yang wujud, Allah yang nyata sebenar-benarnya. Inilah yang Allah maksud. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqi. Kullu min 'indillah. Segala yang ada ini binasa. Segala yang ada ini tidak ada. Yang ada itu aku, kata Allah. Itu nyatanya Allah. Kalau Allah sudah nyata Bapak Ibu, kemana tempat memandang nyatanya Allah itu? Tempat memandang nyatanya Allah, tempat memandang wujudnya Allah itu. Maka nyata dan wujud adalah Allah itu pada sekalian alam ini. Jadi alam ini, segala yang ada ini, inilah tempat memandang nyatanya wujud Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah pada alam itu sempurnalah pada insan. Itu dia. Sempurna pada insan. Tuh. Tempat kesempurnaan nyatanya memandang Allah pada sekalian alam sempurna pada insan. Maka dikatakan tadi al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan akulah sebenarnya insan itu yang sesungguhnya. Kalau memang Allah itu sudah nyata pada insan, apanya Allah yang nyata pada insan itu? Nah, lihat, yang nyata pada insan itu adalah zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Nyatalah zat Allah, nyatalah sifat Allah, nyatalah asma dan af'al Allah itu pada insan.
Karena insan ini tempat memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, maka disebutlah insan itu wujudullah. Itu dia, wujudullah. Jadi insan ini disebut wujudullah karena insan itu tempat memandang nyatanya zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah. Kalau memang benar Ustaz, insan itu disebut wujudullah, tempat memandang nyatanya wujud zatnya Allah, sifatnya Allah, asma dan af'alnya Allah. Zatnya Allah pada insan apa namanya? Lihat. Zatnya Allah pada insan itu yang disebut namanya dengan sir. Sir. Rahasia. Makanya diri kita itu disebut rahasia zat. Rahasia Tuhan. Sedangkan sifat Allah nyata pada insan itu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh Bapak Ibu, itu disebut namanya sifat Allah. Sedangkan asma Allah pada insan itu, pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya dengan hati. Dan af'al Allah pada insan betul-betul nyata dia pada tubuh. Jadi tubuh Bapak Ibu itu tempat memandang nyatanya fi'il Allah itu perbuatan Allah. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nih ayatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang diperbuat oleh dirimu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Tidak ada yang bisa berkehendak menurut kehendak dan maunya, melainkan kamu berkehendak sesuai dengan kehendak dan maunya aku, kata Allah. Bukankah kamu itu adalah diri yang la haula wala quwata illa billah itu? Makanya untuk memandang af'al Allah, pandanglah kepada tubuh. Tubuh ini tempat memandang nyatanya perbuatan Allah itu. Memandang asma Allah pada diri insan, itulah pada hati. Memandang sifat Allah pada insan, itulah pada ruh. Memandang zatnya Allah pada insan, itu disebut namanya dengan sir. Sir itu artinya rahasia. Sir itu kan bahasa Arab, Bapak Ibu nih kan sir tadi. Nah, sir itu bahasa Arab, artinya sir ini itu adalah rahasia. Wah. Rahasia itu disingkat dia disebut namanya dengan rasa. Dia. Jadi rasa itu adalah rahasia. Ya, rahasia siapa? Rahasia Tuhan. Jadi rahasia disingkat dengan rasa. Mana yang dikatakan rahasia yang disingkat dengan rasa pada di Bapak Ibu itu? Yang bahasa Arabnya disebut sir, yang dikatakan rahasia atau rasa pada di Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya ruhnya. Itu yang disebut tuh ruh. Rupanya ruh ini yang disebut rahasia Allah. Kenapa ruh itu disebut rahasia Allah? Karena ruh itu tempat memandang nyatanya sifat Allah, sifat ma'ani. Sifat yang 7 tuh Bapak Ibu nih. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, dan hayat. Itu maksudnya. Jadi ruh itu yang disebut namanya tempat memandang sifat Allah yang 7, sifat ma'ani. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, dan hayat. Nah, sama apa artinya? Sama itu kan mendengar. Maknanya yang mendengar. Siapa yang mendengar? Yang mendengar itu ya dia. Ya Allah tadi. Basar artinya itu melihat, maknanya yang melihat. Siapa yang melihat? Yang melihat ya dia, ya Allah. Hayat artinya hidup. Maknanya yang hidup. Yang hidup itu siapa? Yang hidup itu Allah. Makanya Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah wa fi anfusikum afala tubsirun. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Kenapa tidak kamu ketahui, kata Allah. Maka pahami. Mana yang hayat pada diri Bapak Ibu itu?
Yang hayat pada di Bapak Ibu itu yang disebut nama dengan ruh itu, disingkat namanya dengan rasa, rahasia Allah. Jadi orang yang telah terbongkar rahasia dirinya, tempat memandang nyatanya akan wujud Allah, disitulah dia telah mengenal akan Allah itu sempurna pada dirinya itu. Disitulah jalannya Bapak Ibu. Untuk mengenal akan Allah itu, mesti jalannya mengenal akan diri. Rupanya diri inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud Allah secara sempurna. Siapa yang tidak mampu memandang wujud kesempurnaan Allah pada dirinya, itu yang butuh sange, kata Ustaz tuh dah. Itu yang tersesat tuh dah. Itu yang hakiki tempatnya neraka itu dah. Nah, ini jalannya Bapak Ibu. Nah, kalau udah paham kita di situ, udah ngerti kita bahwa kita ini rahasianya Allah, yang disebut wujudullah, nyatanya Allah. Apa pesan Nabi kepada Bapak Ibu? Man arafallah fahuwallah. Ini pesannya. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud. Nih lihat. Allah itu yang sama. Allah itu yang basar. Allah itu yang kalam, Allah itu yang ilmu, Allah itu yang kudrat, Allah itu yang rodat, Allah itu yang hayat, fahuwallah. Maka dialah yang Allah itu yang sebenar-benarnya. Ketika dah paham kita dialah yang sebenar-benarnya Allah yang hayat itu, apa kata Nabi? Kalla lisanahu. Nah, ketika itu, kalla lisanahu. Kalla lisanahu. Keluhlah lidah Bapak Ibu itu. Keluh itu maksudnya tiada kata yang terkatakan lagi. Kata yang nggak bisa disebut lagi. Kenapa? Yang menyebut dengan yang disebut hanya dia. Yang menyembah dengan yang disembah juga dia. Yang memuji dengan yang dipuji juga dia. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah satu juga orangnya itu. Tidak berpisah Bapak Ibu. Misalnya ini cabai, ini pedasnya. Seperti itu Bapak Ibu memahaminya. Ini pedasnya, ini cabainya. Berpisah enggak cabai dengan pedas itu? Berpisah enggak gula dengan manisnya? Enggak pernah berpisah. Kalau tidak pernah berpisah, lalu pedasnya di mana? Pedasnya itu ada pada cabai. Manis itu letaknya di mana? Pada gula. Lalu manis ini apa bagi gula, pedas itu apa bagi cabai? Manis itu sifat bagi gula, pedas itu sifat bagi cabai. Disitulah letaknya. Zat dengan sifat, sifat dengan zat, tidak pernah dia berpisah cerai. Nah, ini zat, ini untuk menghantar kita di ujung-ujung gajinya nih. Ya, nah, zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai dia. Nah, kalau begitu, nyatanya zat, lihat, nyatanya zat itu karena zohirnya sifat, karena zat. Nah, kalaulah nyatanya zat karena sifat, zohirnya sifat karena zat, lalu mana yang dikatakan sifat? Yang dikatakan sifat itu adalah, ini dengan rasa mengambilnya, yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Nah, saya ulang lagi, yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Baru Bapak Ibu patrikan ke dalam hati, kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, maka sebenarnya sifat inilah yang sebenar-benarnya zat itu. Nah, saya ulang lagi ya. Yang dikatakan sifat yang dikatakan zat itu adalah yang katakan sifat adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, patrikanlah hati, maka yang sebenar-benar sifat itulah zat yang sesungguhnya. Sekarang kita ganti namanya. Sifat ini namanya apa? Muhammad. Zat itu namanya Allah. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Paham Bapak Ibu tuh? Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah.
Nyatanya zat itu kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat. Lalu kita beri namanya, sifat itu namanya Muhammad, zat itu namanya Allah. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Lalu mana yang dikatakan Muhammad? Yang dikatakan Muhammad adalah Allah yang disifati. Kalaulah yang dikatakan Muhammad itu adalah Allah yang disifati oleh Muhammad, pastikan dalam hati bahwa Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah itu. Itu yang tiada berpisah cerai itu. Nah, makanya diambil kesimpulannya, Allah tuh diriku, Muhammad itu wujudku. Allah tuh diriku, Muhammad itu wujudku. Atau bahasa lainnya kalau Bapak Ibu bisa memahaminya, ambil salah satu yang mudah memahaminya. Ya. Zohirnya aku, ya, ini kata Allah tuh, zohirnya aku nyata pada Muhammad. Batinnya Muhammad itu nyata pada aku. Ya, sebutannya dua, hakikatnya satu. Secara syariat disebut Muhammad, secara hakikat disebut Allah. Patrikan dia tuh. Kalau udah dipatrikan dia, disitulah kesimpulannya, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Nah. Ya. Disitulah dikatakan tadi, zahirnya aku nyata pada tubuh, namun batinnya tubuh ada pada aku. Itu yang disebut namanya ruh. Sekarang kumpulan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, kumpulan ruh dengan tubuh, tubuh dengan ruh, itulah yang disebut namanya dengan insan. Ya. Nah, perpaduan, penyatuan tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh disebut insan. Penyatuan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah disebut dengan insan. Insan inilah kesempurnaan tanpa memandang rahasia akan nyatanya wujud Allah itu. Disitulah Bapak Ibu telah mengenal dengan pengenalan sempurna Allah itu secara zahir dan batin. Itulah makna syahadat yang sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Lihat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan Allah cuma yang ada nih Bapak Ibu. Tidak ada siapa-siapa lagi itu. Udah Allah tuh. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Maka siapa yang sebenarnya bersaksi? Yang sebenar-benar bersaksi ya Allah cuma di situ dia mengatakan asyhadu. Aku bersaksi atas diriku sendiri. Karena tak ada yang lain lagi. Aku bersaksi atas diriku sendiri. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada yang nyata. Melainkan yang nyata adalah Allah. Diriku. Kunya itu bukan kunya Bapak Ibu. Kunya Allah. Allah yang beraku-aku di dalam akunya. Ya. Itu Allah katakan. Innani anallah. La ilaha illa ana. Aku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Hanya aku yang wujud, aku yang nyata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah yang nyata, maka siapa yang bersaksi? Kata Allah yang bersaksi atas diri sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi atas diriku sendiri. Tidak ada ilah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata. Melainkan yang wujud yang nyata itu hanyalah Allah, diriku. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi atas diriku, kata Allah, bahwa Muhammad itu adalah wujud aku. Itulah makna kul wallahu ahad itu. Katakan hai Muhammad, engkau itu aku itu engkau. Engkau tak ada, aku yang ada. Aku yang bernama Muhammad itu. Muhammad itulah wujud aku. Patrikan ke sini. Ndak aja paham Bapak Ibu, panik aku. Ada sorak-sorak mengaji rumah. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ngaku-ngaku Tuhan.
Jangan Bapak Ibu ingin jadi Tuhan. Jangan Bapak Ibu ingin merampok hak Tuhan. Ilmu tauhid, ilmu ma'rifat yang kita pelajari bukan ingin jadi Tuhan. Bukan ingin ngaku-ngaku Tuhan, bukan pula ingin merampok hak Tuhan. Tapi belajar ilmu tauhid dan ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah lah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang ada. Kita tidak pernah ada dan kita tidak pernah wujud dan bersifat. La haula wa la quwata illa billah. Ketika itu lisan kita itu betul-betul keluh. Aja ngaku-ngaku, Allah minta rokok sebatang. Cincai itu. Jadi rahasiakanlah rahasia diri Allah itu pada insan. Walaupun insan, Ustadz bilang, insannya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi nyatanya Allah itu. Makanya kesimpulan kaji, orang yang telah putus ma'rifatnya. Ya, bukan putus ininya. Orang yang telah putus ma'rifatnya, bukan putus ininya. Duduknya pada makom diam. Ini dia. Nah. Kata yang tiada terkatakan. La sautun wala harpun bil haqqi illallah. Tidak ada lagi saut, tidak ada lagi suara. Wala harpun, tidak ada lagi huruf dan suara. Hanya diam semata-mata. Diam dan hening itu maksudnya diam di dalam paham. Ya. Bukan dia melompong Bapak Ibu. Tahu dia melompong. Ini susah tuh. Diam di dalam paham di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan. Udah. Itu makom kosong tuh. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada dirimu satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa Allah menjelaskan telah datang kepada manusia satu waktu dari masa tidak pernah disebut? Karena dia itu dalam keadaan kosongnya. Allah dalam kesendirian, Allah dalam kesunyian, Allah dalam keadaan jomblo. Tidak ada siapa tidak bisa disebut. Kenapa tak pernah bisa disebut Bapak Ibu? Langit dan bumi belum ada. Jangankan langit dan bumi belum ada, aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras luh kursi mahfuz belum ada, surga dan neraka juga belum ada. Jangankan surga neraka, dirinya yang bernama Allah juga belum ada, nggak bisa disebut. Bukan dia tidak ada, lihat, tidak bisa disebut. Kenapa dia tidak bisa disebut? Karena belum ada alam, belum ada nur, belum ada sesuatu. Ketika belum bisa disebut, maka inilah yang disebut namanya makom, ya. Kuni bil kuni. Nah, ini sebutannya nih ya. Kuni bil kuni. Ini yang disebut namanya makom zatul bihal. Ini istilahnya aja semuanya. Ini yang disebut namanya zatul bahdi. Nah. Ini yang disebut namanya zatul bukti. Ini yang disebut namanya wujud hakiki. Ini yang disebut namanya wujud mutlak. Ini yang disebut namanya Rabbul Izzati. Ini yang disebut namanya dengan hu. Tak ada bisa disebut tuh. Ya. Karena dia tidak bisa disebut. Karena dia tidak bisa disebut, maka dikatakanlah yang tidak bisa disebut itu namanya dengan Allah. Jadi Allah itu tidak ada terjemahannya. Allah itu tak ada artinya. Ya, kalau diterjemahkan Allah tuh membuat yang kita bingung. Itu dia tuh. Yang membuat kita panik itu yang Allah tuh. Yang membuat kita terheran-heran. Itu Allah tuh. Tapi bukan lapas Allah itu. Allah yang tak ada huruf, Allah tak ada kata. Jangan Bapak Ibu salah memahami kata-kata Allah itu. Ya Allah bukan. Kalau Ustaz simpulkan, Allah itu sifat yang tiada bersifat. Sifat yang tiada bersifat. Kenapa dikatakan dia sifat yang tiada bersifat? Dia dikatakan sifat karena disebut. Karena diuraikan, karena diterangkan. Kalau tidak disebut, tidak diuraikan,
maka dia tidak bersifat. Lalu bagaimana supaya dia tidak bersifat? Diam sajalah Bapak Ibu. Aniang sila antuk sila. Uskut pakot kata Ustaz. Itu yang Allah tuh. Makanya heningkan ini ya. Heningkan hati, heningkan rasa. Kalau dia heningkan akal, pikir, hati dan rasa ketika berpikir, itu yang dia tuh. Ketika melihat itu yang dia tuh. Yang dia itu yang tuh. Itu maksudnya. Maka memandangnya pada diri itu. Tapi Bapak Ibu bukan Allah. Namun tiada lain Allah itu sendiri. Ya. Nah, contoh. Nah, ini contoh nih. Ustaz mengantarkan kias sebagai penutup kita. Ini gelas. Kita kasih air panas. Kita kasih air panas. Lalu ditutup gelas itu. Tunggu gak 2 menit. Setelah kita tunggu 2 menit, nanti buka tutupnya. Maka jumpa lam tutupnya nih ya. Gelembung-gelembungnya. Ini yang sebut namanya apa? Uap kan? Uap. Kita lihat secara syariat. Ini pandang secara syariat. Secara syariat, kasat mata nih. Apakah uap ini air panas? Apakah uap ini air panas? Tidak. Secara syariat. Makanya uap sebutlah uap, air panas sebutlah air panas. Pandang secara hakikat. Dengan hati ini ya. Apakah uap ini air panas? Iya atau tidak? Kenapa iya? Karena asalnya air panas. Lalu bagaimana cara menghantarkannya secara kias? Uap ini bukan air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Bisa memahami itu? Uap itu bukan air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Sekarang kita ambilkan contohnya. Lihat. Air panas ini Ustaz maaf nih kita mengambil contoh kan Allah tuh Lesa kan. Air panas ini kita beri namanya Allah. Uap ini kita beri namanya ruh. Ruh. Ya, Allah dan ruh. Pandang secara syariat, pandang mata zahir, apakah ruh itu Allah? Apakah ruh itu Allah? Tidak. Ingat ini pandang zahir. Lalu kita tapiakkan dengan hati. Dia tahu ditapiakkan. Ditilik dengan hati itu, disenter dengan rasa, dengan hakikat. Apakah ruh itu Allah? Iya atau tidak? Iya. Kenapa? Asalnya daripada baru kita gunakan bahasa kias ini, bahasa berunggo namanya majas. Ruh itu bukan Allah, akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.